Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran matematika kali ini, Umi akan menjelaskan tentang rotasi dan dilatasi yang merupakan bagian dari transformasi geometri. Sebelumnya sudah kita bahas refleksi dan translasi. Masih ingat apa itu refleksi dan translasi? Ya, translasi adalah pergeseran, sedangkan refleksi adalah pencerminan. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah rotasi dan dilatasi. Apa itu rotasi dan dilatasi? Kita lihat. Rotasi adalah perputaran. Jadi, perubahan benda akibat diputar ya. Nah, ini contohnya. Kemudian dalam rotasi yang harus diperhatikan adalah besar sudutnya. Besar sudut yang dibahas di sini dibatasi hanya sudut-sudut istimewa saja, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Selain sudut rotasi, yang harus diperhatikan dalam rotasi adalah arahnya. Arahnya apa? Nah, kalau misalkan searah jarum jam, sudutnya negatif, sedangkan berlawanan jarum jam sudutnya positif. Seperti apa searah jarum jam? Nah, searah jarum jam itu ke sini ya, ke kanan. Jadi sudutnya misalkan 90 derajat. 90 derajat sampai sini nih. Nah, ini dia ke kanan. Dia nilainya negatif. Tapi kalau 90 derajat berlawanan jarum jam berarti ke kiri. Ke kiri ya, berlawanan jarum jam. Ini sudutnya positif. Positif 90 derajat, positif 180 derajat, dan sebagainya. Nah, selain itu yang harus diperhatikan adalah titik pusat rotasi. Untuk di SMP dibatasi hanya pada titik asal ya. Nanti kalau kalian di SMA ini titik rotasinya bisa titik A, B. Jadi bukan lagi 0,0. Nah, sekarang hanya fokus kepada titik asal 0,0 saja. Lanjut. Nah, ini ya contoh rotasi. Misalkan segitiga yang warna hitam ini diputar 90 derajat. Maka kamu perhatikan di sini titik B dia membentuk sudut 90 derajat. Maka B ini akan berpindah ke sini ke warna oranye. B2 ya. Ini membentuk sudut 90 derajat. Terlihat dari garis ini. Kita tarik ke titik asal. Dua-duanya titik asal. Nah, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Maka inilah bayangannya akibat rotasi. Begitupun A. Titik A kalau kita tarik ke sini, nah ini bayangannya ada di A2. Dia diputar sebesar 90 derajat. Kalau misalkan diputarnya 180 derajat, berarti segitiganya akan berada di segitiga warna hijau ya, yang bawah. Nah, ini. Jadi segitiga yang ABC hitam ini kalau diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam, maka dia akan berada di bawah ya, yang hijau. Kalau dia diputar minus 180 derajat berarti ke sini ya. Kalau minus 90 derajat berarti ke kanan. Nah, ini akan sama dengan sudut berapa? Sudut 270 dari kiri ya. Jadi 270 yang positif itu akan sama dengan 90 yang negatif. Kemudian nah ini 270 kalau diputar ya. Kalau kita putarnya 360 derajat, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Oke, dalam rotasi yang harus diperhatikan adalah tadi ya, pusatnya 0,0, kemudian arah jarum jamnya kalau searah negatif, kalau berlawanan arah positif. Oke, perhatikan. Nah, sudut rotasi 90 derajat itu akan sama dengan minus 270 ya. Itu akan sama dengan minus 270. Nah, ini artinya kalau 90 derajat itu searah, kalau minus berarti kembali, kalau 90 derajat itu berlawanan arah jarum jam, kalau minus 270 itu adalah yang searah jarum jam. Jadi ini ya. Nah, ini kan 90 derajat ke sini. Dari B, perhatikan dari titik B menuju B2 itu 90 derajat. Ini akan sama dengan minus 270. Berarti ke bawah minus 270 segini. Nah,
dia akan sama. Begitu juga 180 positif akan sama dengan negatif 180 derajat. Sudut rotasi 270 derajat itu akan sama dengan minus 90 derajat. Jadi nanti kalau di soal lihat dia searah jarum jam atau berlawanan. Kalau searah jarum jam berarti dia yang negatif, kalau berlawanan positif. Oke, dijelaskan satu-satu ya. Sudut rotasi 90 derajat. Nah, ini jika X, Y, maka bayangannya akan menghasilkan, lihat perubahannya ya, Y-nya jadi di depan, X-nya jadi ke belakang, pindah. Nah, Y-nya tadinya positif, dia berubah jadi negatif. Jadi ini tinggal merubah saja. XY berarti dibalik angkanya jadi YX. Nah, depannya dikasih negatif. Itu gampangnya. Misalkan 3,5 di rotasi 90 derajat berarti kan 3,5 berarti 5,3 dibalik dulu, kemudian 5-nya dikasih negatif ya, jadi negatif 5. Oke, nanti contohnya lebih jelas lagi ya. Nah, begitupun seterusnya ya, ini tinggal dibaca saja. XY berubah jadi min X min Y. Ini untuk 180 derajat. Untuk rotasi 270 derajat, ini juga sama, dibalik. Nah, ini gantian X-nya yang dikasih min atau berubah tanda. Kalau sudut rotasi 360 itu tidak berubah karena dia tidak berputarnya kembali ke tempat semula. Nah, ini contoh soalnya. Kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah titik A min 2,3 dirotasi berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Maka bayangan titik A adalah, kita lihat. Nah, ini yang tadi, kalau 90 derajat dia berlawanan arah jarum jam. Nah, ini berarti kita tinggal rubah saja. X, Y-nya dibalik jadi YX dan Y-nya dikasih min. Nah, ini kan berarti X-nya min 2, Y-nya 3. Kita balik saja. Jadi berapa? Jadi min 3, min 2. Kenapa min 3? Nah, ini kan Y-nya 3 ya. Di sini Y-nya diminta dikasih negatif atau berubah tanda. Kalau positif dia jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Nah, ini min 2,3 itu berubah jadi min 3, min 2 ya. Jadi yang berubah tanda hanya Y-nya. Kalau misalkan negatif bagaimana? Ya berarti kalau dikalikan negatif jadi positif. Paham ya? Ini gambarnya ya. Min 2,3 diputar 90 derajat searah berlawanan arah jarum jam. Kalian perhatikan, angkanya tidak ada yang berubah. Di sini tidak jauh dari angka 2 dan 3. Ini juga ada angka 2, ada angka 3. Bedanya tanda saja. Di sini X-nya yang tetap ya, min 2, dia pindah jadi ke belakang, min 2. Nah, sedangkan Y-nya dia berubah, dia pindah ke depan tapi tandanya berubah jadi negatif. Itu aja cara ngapalinnya, gampang. Tinggal dibalik, Y-nya berubah tanda. Itu ya. Kita lihat contoh selanjutnya. Bayangan titik A 2,6 oleh rotasi sebesar min 90 derajat searah jarum jam adalah A aksen. Koordinat titik A aksen adalah, nah ini bagaimana kalau dia searah jarum jam. Ya, sudut 90 derajatnya searah jarum jam itu artinya sudutnya negatif. Nah, apakah sama dengan yang tadi rumusnya? Nah, ini berbeda ya. 2,6 jika dirotasikan, ini 90 derajat searah jarum jam, ini kurang ya, harusnya dikasih tanda negatif. Searah jarum jam negatif 90 derajat itu akan menghasilkan bayangannya. Nah, ini tinggal dibalik.
dibalik ya, X nya yang berubah tanda nih, Y nya tetap dibalik jadi min 6, tadinya 2. Kalau ini kan kalau dibalik min 6,2 ya, tapi di sini kita kasih min 6,2. Kenapa? Karena rumusnya ini. Nah, kalau sudut rotasi 270 derajat atau minus 90 derajat, rumusnya adalah X, Y itu akan menghasilkan Y, min X. Jadi tinggal dibalik X nya yang berubah tanda. Oke, paham ya? Nah, ini merupakan contoh rotasi berapa? Ya, betul, 180 derajat. Kalau ini, nah ini segini kan 90 ya. Kemudian kalau segini tadi 180, tinggal ditambahin 90, jadi 270. Nah ini ya, ini adalah contoh rotasi sudut 180 derajat dan 270. Oke, selesai rotasi. Sekarang kita bahas dilatasi. Dilatasi itu adalah perkalian. Jadi benda itu dirubah, perubahan benda akibat perbesaran atau pengecilan. Jadi bisa diperbesar, bisa diperkecil. Contohnya apa? Nah, ini foto ya. Misalkan ini gambar sebelah kiri adalah foto, gambar sebelah kanan ini adalah mobil aslinya. Nah, mobil aslinya kalau kita foto kan jadi kecil ya, tidak jadi kecil, atau bisa kita foto lebih besar. Nah, itu perbesaran dan pengecilan. Itu dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi itu mengubah ukuran suatu bangun atau objek tapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Nah, seperti pembahasan yang sebelumnya, itu translasi, refleksi, kemudian rotasi, itu semuanya tidak merubah ukuran, hanya letaknya saja atau arahnya saja. Untuk dilatasi ini, ukurannya berubah, tadinya besar jadi kecil atau tadinya kecil jadi besar. Yang harus diperhatikan dalam dilatasi adalah pertama, faktor skala. Faktor skalanya diperbesarkah atau dikecilkah? Dikecilkan ya. Itu perbesaran atau pengecilan. Kemudian pusat dilatasinya selalu berpusat pada titik asal 0,0. Untuk SMP hanya 0,0. Nah, ini contohnya kamera digital ya. Contoh penggunaan aplikasi dilatasi. Oke, nah ini contohnya dalam bidang koordinat. Segitiga ini adalah hasil dilatasi karena dia bisa dikecilkan, bisa dibesarkan ya, bisa diperbesar atau bisa diperkecil. Nah, ini dilatasi. Jadi dia bendanya ukurannya berubah ya. Ukurannya berubah. Ini sama seperti perbandingan ya. Jadi perbandingannya berapa gitu kan, faktor skala sudah kalian pelajari di kelas 7 kalau nggak salah ya. Nah, ini kalau K-nya, K itu adalah besar dilatasinya. Misalkan mau diperbesar berapa, kalau lebih dari 1 dia akan menjadi besar. Misalkan bendanya diperbesar 2 kali lipat, berarti kan K-nya lebih dari 1, berarti 2. Berarti ukurannya kalau misalkan awalnya 10 cm atau 10 satuan diperbesar menjadi 2 kali lipat adalah berarti kan jadi 20. Makanya kalau K lebih dari 1 itu artinya perbesaran. Kalau K antara 0 dan 1 kan berarti apa? Setengah ya, seperempat, berarti kan artinya pengecilan. Misalkan bendanya diperbesar setengah atau dirubah setengah, K-nya setengah, berarti kan lebih kecil ya dari bentuk aslinya. Nah, kalau K-nya kurang dari 0 berarti minus ya, minus 1, minus 2 gitu kan ya. Dia juga perbesaran, mengalami perbesaran, tapi nanti bendanya terbalik ya, tidak sama.
Oke. Nah, titik X, Y didilatasikan dengan faktor skala sebesar K dan pusat dilatasi O 0,0. Ini menghasilkan, ini bacanya X, Y didilatasikan sebesar K, maka akan menghasilkan K kali X, K kali Y. Jadi tinggal dikalikan aja. Misalkan di sini 2, di sini 5,1 misalkan. Berarti kan 2 kali 5, 2 kali 1. Sudah jadi deh bayangannya. Gampang dalam dilatasi ya, hanya tidak seribet rotasi dan refleksi. Ini mudah. Seperti translasi itu mudah ya. Contoh soal pertama. Sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, B 2,3, dan C 3,1 dilatasi terhadap titik O dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC. Nah, ini mudah. Lihat, skalanya 2, berarti diperbesar 2 kali lipat. Semua tinggal dikalikan 2 aja ini. 1 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2. 3 kali 2, 1 kali 2. Jadi semua dikalikan 2. Itu pokoknya dilatasi mah mudah. Nah, ini ya caranya. Ya, untuk titik A. Titik A kan 1,2. Berarti satunya dikalikan 2, 2-nya dikalikan 2, dapat 2,4. Kemudian titik B. Titik B kan 2,3. 2-nya dikalikan 2, 3-nya juga dikalikan 2. Menghasilkan 4,6. Dan seterusnya yang C. Mudah ya. Sehingga penyelesaiannya koordinat bayangan titik A, B, dan C masing-masing adalah A-nya 2,4, B 4,6, C-nya 6,2. Nah, ini kalau digambar. Nah, jadi besar ya. Ini awalnya 1,2A, 2,3B, 3,1C. Didilatasi sebanyak 2 kali atau faktor skala 2. Ini bendanya semakin besar. Oke, sudah. Nah, contoh soal. Untuk latihan soal, titik A 4,2 dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian ditranslasikan sebesar 4,3. Bayangan akhir titik A adalah, oke, kita lihat pembahasannya. Pembahasannya sebentar. Oke, untuk latihan soal, pembahasan latihan soal yang pertama, titik A 4,2 dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian ditranslasikan sebesar 4,3. Bayangan akhir titik A adalah, ini gabungan ya. Oke, kita ingat-ingat dulu soal pencerminan, masih ingat? Pencerminan terhadap sumbu X berarti apa? Berarti ini X-nya yang tetap ya. X-nya tetap. Tulisannya jelek. Kalau X-nya tetap berarti kalau dicerminkan terhadap sumbu X, dia akan menghasilkan 4. Nah, Y-nya berubah jadi min 2. Nah, setelah selesai ditranslasikan sebesar 4,3. Nah, masih ingat translasi? Translasi itu bergeser ya. Jadi ditambahin. Yang 4-nya ditambahkan 3. Nah, ini. Yang 4-nya ditambahkan 4. Ini ditambahkan. Kemudian yang 3-nya ditambahkan dengan min 2. Oke, kita lihat. 4 ditambah 4. Berapa? 8. Kemudian 3 ditambah min 2. 3 ditambah min 2 itu berarti artinya berapa? 1 ya. Berarti 4 tambah 4 8, 3 ditambah min 2 1. Berarti jawabannya 8,1. Tuh soal yang pertama. Soal yang kedua. Bayangan titik P 8,-4 didilatasi oleh 0,-2 adalah titik P aksen. Koordinat titik P aksen adalah, nah ini dilatasi ya. Kalau dilatasi langsung saja. Ini 8-nya dikalikan dengan min 2. Oke, dikali ya. Yang min 4-nya juga dikalikan min 2.
Jadi dua-duanya kita kalikan. 8 kali min 2 berapa? Min 16. Min 4 kali min 2 adalah 8. Jadi hasilnya min 16,8. Jawabannya yang A. Oke, paham? Nomor 3. A aksen adalah bayangan titik A min 4,3 oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala min 2. Nah, ini bisa ya. Kalikan saja, tinggal dikalikan min 4 dikalikan dengan min 2, kemudian 3 dikalikan dengan min 2. Ini semuanya dikali. Coba kita kalikan. Min 4 kali min 2 berapa? Positif 8. Kemudian 3 kali min 2 min 6. Jadi 8, min 6. Jawabannya C. Mudah ya. Soal nomor 4. Nah, ini tentang rotasi. A aksen adalah bayangan titik A 3,5 oleh rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Koordinat titik A aksen adalah, nah masih ingat rumusnya? Kalau dirotasi sebesar 90 derajat berarti rumusnya apa? X, Y itu akan sama dengan atau akan menjadi, nah ini dibalik ya, Y, X. Nah, yang Y nya dikasih tanda min, jadi dia berubah. Nah, kita ikuti. Berarti kalau 3,5 itu akan menghasilkan, nah ini dibalik dulu jadi 5,3, kemudian Y nya yang 5 nya tinggal dikasih negatif, jadi jawabannya min 5,3. Nomor 5. P aksen adalah bayangan titik P oleh dilatasi 0,2 kemudian ditranslasi oleh 8,7. Jika titik P min 3,2, koordinat titik P aksen adalah, nah ini ada dua kali ya, ada dua kali perubahan. Jadi mengalami dua kali perubahan. Yang pertama dilatasi, kemudian hasilnya ditranslasi. Berarti titik P-nya mana? Nah ini ya, titik P-nya ini min 3,2 didilatasi oleh 0,2, berarti kalikan 2 semuanya. Berarti min 3 kali 2 adalah min 6. 2 kali 2 adalah 4. Jadi min 6,4. Kemudian ditranslasi 8, min 7. Berarti kalau ditranslasi dengan 8 min 7 adalah tambahkan min 6 tambah 8 ya. Jadi min 6 ditambahkan 8, yang 4-nya ditambahkan minus 7. Kita hitung, minus 6 ditambah 8 berapa? 2 ya, 2. 4 ditambah min 7 minus 3. Oke, jadi deh 2, min 3. Oke, selesai. Itu pembahasan materi dan latihan soal. Semoga paham. Sampai sini dulu. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.